warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Ani, dalam mata pelajaran IPS Terpadu kelas 8. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan, sehingga kita masih bisa bertemu di kelas ini meskipun masih via daring. Apa kabar anak-anakku hari ini? Semoga hari ini semuanya sehat ya. Apakah semuanya sudah bergabung? Hari ini kita akan belajar tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Ada yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Jadi minggu lalu kita membahas tentang mobilitas sosial. Dan hari ini kita akan melanjutkan ke materi yang baru, yaitu tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Melalui pengamatan video tentang pluralitas, peserta didik dapat menjelaskan pengertian pluralisme masyarakat Indonesia secara tepat dan benar. Kemudian yang kedua, melalui pengamatan video serta diskusi tentang pluralisme di Indonesia, peserta didik mampu menganalisis faktor penyebab terjadinya pluralitas secara tepat dan benar. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menguraikan jenis pluralitas agama di Indonesia dengan tepat dan benar. Kemudian melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menyajikan hasil analisis tentang pluralitas agama di Indonesia dengan benar. Jadi itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Dan nanti ketika mempresentasikan hasil diskusinya, itu dibuat dalam Google Jamboard dan dibuat semenarik mungkin karena akan ada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Mengapa kita harus belajar tentang pluralitas masyarakat Indonesia? Karena sebagaimana kita tahu bahwa Indonesia itu merupakan sebuah negara kepulauan yang wilayahnya dihuni oleh berbagai suku bangsa. Meskipun demikian, kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Amatilah video berikut. Diskusikanlah dengan teman kelompoknya terkait pertanyaan yang sudah dirumuskan. Untuk menggali lebih dalam materinya, kalian boleh membaca referensi dari internet, Google Site, ataupun buku yang kalian miliki. Selamat berdiskusi. Inilah kompleks peribadatan Puja Mandala yang terletak di daerah Benoa, Nusa Dua, Bali. Puja Mandala Nusa Dua yang dibangun tahun 1994 menjadi lokasi di mana kita bisa menyaksikan keberadaan 5 tempat ibadah sekaligus dalam satu tempat, yaitu ada Masjid Ibnu Battuta, ada Gereja Katolik Maria Bunda Segala Bangsa, ada Vihara Buddha Guna, ada Gereja Kristen Protestan di Bali Jemaat Bukit Doa Nusa Dua, dan Pura Jagatnata. Keberadaannya menjadi bukti adanya toleransi beragama yang tinggi di Pulau Dewata Bali, yang notabene dikenal sebagai pulau yang mayoritas penduduknya beragama Hindu. Karena keunikannya, kompleks peribadatan ini juga dibuka sebagai tempat wisata dan edukasi tentang keberagaman dan toleransi antar umat beragama di Indonesia. Banyak yang berminat untuk melihat-lihat Puja Mandala, mulai dari wisatawan lokal sampai wisatawan asing. Salah satu alasan masyarakat sekitar sangat menghargai perbedaan adalah karena perbedaan merupakan hal yang indah. Perbedaan-perbedaan ini yang membuat Indonesia menjadi kaya dan unik. Karena itu, perbedaan harus selalu dijaga.
Kalau letaknya berdekatan, lalu bagaimana jika ada yang melakukan upacara keagamaan ya? Ternyata umat-umat di kompleks ini sangat menghargai agama lain. Jika ada yang akan melangsungkan upacara atau kegiatan lain, mereka harus meminta izin dahulu pada pihak agama lain. Dengan begini, kerukunan akan tetap terjaga, walau kadang ada yang melangsungkan kegiatan secara bersamaan. Sekarang waktunya untuk mengerjakan evaluasi pembelajaran, dan itu Ibu sudah posting di Classroom. Silahkan dicek Classroom-nya, dan Ibu berikan waktu 10 menit untuk mengerjakan evaluasinya ya. Setelah kita belajar pluralitas masyarakat Indonesia, ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil, yaitu pluralitas adalah kesediaan untuk menerima keberagaman. Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya pluralitas di Indonesia itu ada faktor sejarah, faktor geografi, faktor iklim, faktor letak, faktor agama, dan faktor perbedaan agama. Sebagaimana kita tahu bahwa di Indonesia memang itu terdapat 6 agama yang diakui pemerintah, yakni Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan Konghucu. Dan setiap warga negara Indonesia wajib memeluk salah satu dari agama tersebut. Dan dengan adanya keberagaman itu, kita bisa belajar
untuk menjaga toleransi antar umat beragama. Sekian untuk materi hari ini. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi dengan materi yang baru, yaitu tentang perbedaan suku bangsa, kebudayaan, dan pekerjaan masyarakat Indonesia. Terima kasih ya yang sudah bergabung hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.